Haleluya, ada sukacita. Amin. Berbahagia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita bisa ada kembali di tempat ini. Kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Mari semua kita siapkan hati, siapkan telinga. Kita duduk, kita mau dengarkan firman Tuhan sore hari ini. Siap dengar firman Tuhan? Siap diberkati firman Tuhan? Langsung kita buka Bapak Ibu sambil saya tunggu yang lain semuanya. Kita siapkan hati kita, telinga kita, izinkan Roh Kudus berbicara sore hari ini dalam kehidupan kita. Kita buka sama-sama di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Oke, Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Yang sudah dapat katakan amin. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya, sampai saya tunggu semuanya dapat. Sore hari ini kita betul-betul mau buka hati telinga kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Nanti ayat 7 kita baca sama-sama ya. Kolose pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Oke? Kolose pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Bapak Ibu, sebab di dalam dialah ada tersembunyi segala apa? Harta hikmat dan pengetahuan. Ayat yang keempat. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Sama-sama ayat yang ke-7 yang mantap. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini Tuhan ingin menitipkan pesan buat jemaat GBI Surya Kebenaran. Di dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang pertama, ya, yang menuliskan ini bisa Paulus, disambung oleh dengan muridnya atau oleh Paulus disambung oleh mungkin orang lain. Tetapi kita percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itu munculnya, datangnya dari siapa? Roh Kudus. Karena itu kita harus sungguh-sungguh percaya. Si penulis mengatakan waktu itu, hai jemaat di Kolose, ya, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Si penulis menceritakan, atau waktu itu mereka yang mengirimkan surat itu ngomong sama orang-orang di Kolose. Ya, ini kalau di Kolose waktu itu yang menginjil itu ada namanya Epafras. Ya, itu sejarah Bapak Ibu. Tapi sore hari ini yang paling penting untuk jemaat Surya Kebenaran. Ya. Dia kasih tahu, dia cerita, dia sharing. Ya. Kamu tahu enggak? Ya, betapa susahnya, betapa butuh pengorbanannya, betapa dia harus berhati-hati, betapa dia harus menghadapi maut. Si penulis ini, si penginjil ini, dia kasih tahu. Kamu coba renungkan baik-baik. Aku menginjil kamu itu resikonya besar. Aku menginjil kamu itu banyak pengorbanan. Aku menginjil kamu itu banyak yang harus aku terima. Mungkin sakit hati, mungkin mengalami yang namanya diproses.
Dan untuk mereka yang di Laodikia. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu kita belajar ya firman Tuhan ya. Jadi si penginjil yang ada di Kolose ini ternyata bukan hanya menginjil untuk di Kolose. Tapi selain dia menginjil di Kolose, dia juga menginjil di Laodikia. Nah, Laodikia terkenal dengan apa? Jemaat yang tidak panas, tidak dingin. Suam-suam kuku, mut-mutan. Dia kasih tahu nih penginjil, si Epafras, penulis, kamu jemaat di Kolose sama jemaat di Laodikia kurang lebih sama. Jemaat di Laodikia itu kaya-kaya. Jemaat di Kolose ternyata juga kaya-kaya Bapak Ibu. Jemaat di Laodikia suatu kali pernah mengalami gempa. Ketika mengalami gempa tanpa butuh Tuhan karena mereka kaya-kaya. Kota yang hancur mereka bangun sendiri tanpa butuh Tuhan. Jadi wajarlah orang kaya itu seringkali dikatakan apa? Susah masuk kerajaan surga. Karena apa? Serasa tidak butuh siapa? Butuh Tuhan. Makanya si penginjil ini juga ngomong sama jemaat di Kolose untuk mengenalkan kalian sama Tuhan itu begitu banyak pengorbanannya. Begitu banyak yang harus dialami, diderita. Tujuannya apa sih? Dia nggak cari keuntungan yang lain. Dia nggak cari hal-hal yang lain. Ayat yang kedua, ngapain aku bersusah-susah? Ngapain aku harus berkorban untuk menginjil kalian? Supaya ayat yang kedua dikatakan di situ, supaya apa? Hati mereka terhibur. Ternyata Bapak Ibu, si penginjil ini tahu. Penulis ini tahu. Ternyata uang tidak bisa memberi yang namanya apa? Damai. Tetapi manusia butuh uang. Dia tahu, kalian boleh, coba buka Wahyu pasal yang ketiga. Nah, ini saya melenceng sedikit. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga dikatakan ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau engkau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku tidak kekurangan, dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau apa? Melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, si penulis mengukur segala sesuatunya bukan dengan uang. Mengukur segala sesuatunya bukan apa dengan yang kelihatan mata. Tetapi dia mengukur itu kekekalan. Dia ngomong, kamu ini jemaat di Kolose, jemaat di Laodikia. Karena engkau merasa kaya, karena engkau merasa enggak butuh Tuhan. Sekarang aku menawarkan kalian. Sebenarnya kalian boleh kelihatannya keren, boleh kelihatannya kaya, tapi hati kalian penuh dengan yang namanya apa? Penderitaan. Berapa banyak sekarang orang kaya tapi hatinya menderita. Berapa banyak sekarang orang punya duit tapi tidak bisa tidur nyenyak. Makanya penulis kasih tahu, aku datang membawa siapa? Membawa Kristus. Supaya apa? Hatimu terhibur. Supaya engkau punya kasih. Supaya engkau punya kekayaan dan hikmat. Kekayaan bukan duitnya Bapak Ibu, tetapi kekayaan di dalam hati. Sama sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman ini juga berbicara untuk jemaat Surya Kebenaran. Tahu enggak jemaat Surya Kebenaran? Ya, untuk menginjil jemaat Surya Kebenaran. Untuk mengundang jemaat Surya Kebenaran untuk ibadah. Untuk mengajak jemaat Surya Kebenaran untuk pelayanan. Untuk membawa, membimbing jemaat Surya Kebenaran itu tidak apa? Mudah. Betul apa betul? Yang ngerasain bukan saya. Karena kebanyakan yang banyak tiap hari nelponin jemaat, banyak yang doain jemaat, itu Bapak Gembala dan ketua-ketua Komsel. Amin. Saya enggak tahu. Ya. Tapi saya yakin untuk membimbing domba satu itu tidak gampang Bapak Ibu. Sama Tuhan juga mau kasih tahu. Ini latar belakang dulu Bapak Ibu. Tuhan mau kasih tahu untuk membawa orang
Kenal sama Tuhan Yesus sungguh-sungguh itu enggak gampang. Banyak pengorbanan, banyak makan hati. Tetapi ketahuilah, kalau kita sore hari ini diajak, kita sore hari ini ditegur, kita sore hari ini mungkin diingatkan terus. Kadang seringkali dikepoin bahasanya. Namanya manusia kalau udah ada panggilan, ini kan penulis ini punya panggilan. Kalau enggak punya panggilan ya sudah lulu gua-gua. Sak karep-karepmu, datang ibadah oke, enggak datang ibadah oke. Datang pelayanan terlambat oke, enggak pelayanan juga oke. Datang ibadah terlambat oke, enggak terlambat oke. Tapi seringkali namanya orang kalau sudah punya panggilan, sebagai seorang gembala atau sebagai seorang seperti Paulus ini, dia pasti kalau melihat orang yang sudah diinjili, dibimbing, mulai mundur atau mulai suam-suam kuku, dia tahu ujungnya itu sama Tuhan diapakan? Dimuntahkan. Bapak Ibu mau dimuntahkan? Enggak mau kan? Mohon maaf, agak keras sore hari ini. Kita enggak mau dimuntahkan toh Bapak Ibu. Kita maunya sama Tuhan dipeluk, dirangkul. Sore hari ini tujuannya hanya untuk apa? Supaya kamu kenal Kristus sungguh-sungguh. Ya, sore hari ini Bapak Ibu, ketahuilah apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan korbankan, dia datang ke dunia, dia mau sungguh-sungguh betul-betul menyelamatkan kita. Dia sungguh-sungguh mau bawa kita damai, sukacita, damai sejahtera, ketenangan yang gak bisa dikasih oleh dunia. Karena itu kita sadar dulu betapa besarnya pengorbanan Tuhan. Kalau di dalam gereja betapa besarnya pengorbanan seorang hamba Tuhan yang betul-betul dipilih. Bukan sekedar mengajukan diri jadi gembala, tapi betul-betul dipilih, punya panggilan. Itu kadang memperhatikan. Saya kasih gambaran lah, Bapak Ibu punya anak toh, yang punya anak, kalau anaknya bandel kira-kira jengkel gak dalam hati? Jengkel toh? Saya pasang foto sekarang di WhatsApp saya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, itu saya tiba-tiba kemarin mama saya kirim foto, ya, saya nggak masukkan di sini. Tiba-tiba saya dikirim foto, mama saya lagi gendong saya. Saya terima WhatsApp ini dalam posisi saya mau mandi waktu itu, pagi-pagi renang. Habis renang saya mau mandi, saya lihat, wih, mama saya ternyata waktu muda itu cantik Bapak Ibu. Sekarang, bukan saya ngomong ya Bapak Ibu ya. Mama saya ternyata masih muda tuh cantik loh Bapak Ibu. Cuma memang gayanya gaya zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan wanita-wanita cantik kan rambutnya lurus, ya kan, pakaiannya bagus. Kalau mama saya dulu cantiknya polos Bapak Ibu, rambutnya melungker-melungker. Ya kan, pakai celana pendek gini. Memang dari zaman dulu musimnya begitu, sambil gendong saya. Dan memang karena mamanya cantik, anaknya ganteng. Memuji diri sendiri. Kalau yang perempuan enggak tahu, yang laki ganteng. Saya kirim foto itu sama ada om saya. Om saya langsung bilang gini, Andre, kenapa kamu kok enggak sampai sekarang kok mukamu kok enggak kayak zaman dulu? Mending kamu kecil terus saja, jangan besar gini. Kenapa? Gantengan waktu cilik katanya. Ya beda Bapak Ibu, waktu kecil tanpa beban, sekarang kan banyak beban gitu kan Bapak Ibu. Ternyata saya lihat-lihat muka saya ganteng gitu ya. Coba mama saya gitu ya, saya pikir-pikir juga mama saya yang gendong saya gitu, coba waktu besar, mama saya sudah baik, mama saya sudah bijaksana, ya, semua mama saya akui bijaksana, dimanapun mama pasti kepingin yang terbaik buat anak, betul? Tapi seringkali harus kita bijaksana, sampai hari ini saya akui mama saya paling bijaksana. Nyo, kamu keluar sama siapa gak pernah dicari-cari Bapak Ibu. Pokoknya bebas gitu. Jadi kita anak itu takut kadang mau buat yang aneh-aneh gitu kan ya. Karena apa? Mama saya selalu bijaksana. Baik semua pasti baik. Bijaksana itu yang harus dicari. Sampai hari ini mama saya bijaksana. Coba mama saya sakiti hatinya. Saya ngelawan sama dia. Padahal dia sudah betul-betul berkorban buat saya. Kira-kira jengkel gak? Jengkel toh? Jengkel kan?
sudah baik, bijaksana. Kalau baik semua baik. Pasti mama itu di mana-mana baik. Tapi zaman sekarang bukan baik tok Bapak Ibu, butuh bijaksana. Sama, ketika Tuhan sudah betul-betul sayang dengan kita, Tuhan betul-betul sudah korbankan segalanya, kita betik sama Tuhan. Kita mokong sama Tuhan. Kira-kira Tuhan seneng enggak? Enggak seneng. Nah, waktu itu yang terjadi ayat yang keempat, dikatakan di situ Kolose 2 ayat yang keempat, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Waktu itu, ketika mereka sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan, sesuai ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, mereka mengalami tantangan. Tantangannya waktu dulu diperdaya dengan kata-kata yang indah. Kamu ikut Tuhan gak dapat apa-apa. Kamu ikut aku, kamu dapat sesuatu. Kamu ikut Tuhan begini, ikut Tuhan gak enak, sikit-sikit ibadah, bangun pagi jam 6. Kamu ikut aku, gak perlu ibadah, hidupmu senang. Sama orang Kolose, mereka kena dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang mengenakkan telinga, guru-guru yang mengenakkan telinga. Nah si penulis ini gak rela Bapak Ibu. Kalau sampai jemaatnya itu betul-betul apa? Mengalami kemunduran. Makanya dia tuliskan surat ini. Sama kan? Bapak Gembala, saya bukan bela Bapak Gembala karena saya anaknya. Sampai mungkin ada beberapa jemaat yang dikatakan, ayo istirahat dulu di rumah selama 1-2 minggu. Supaya apa? Bukan karena musuhi jemaat itu. Karena Bapak Gembala juga sayang kepada siapa? Kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai kedemek, jangan sampai kena uapnya, jangan sampai kena apa terus kemudian apa positif. Karena apa? Orang positif itu enggak enak Bapak Ibu, positif corona maksudnya. Bukan berarti memusuhi, tapi karena Bapak Gembala tidak mau sampai yang ada sekarang ini terjadi sesuatu. Sama dengan penulis di sana. Tuhan pun juga sore hari ini, dia kasih peringatan kepada kita. Jemaat Surya Kebenaran, jangan kita terprovokasi dengan perkataan-perkataan yang indah-indah. Jangan kita terbawa dengan suasana yang ada saat ini sehingga kita menjadi apa? Mundur. Suasana sekarang gak baik Bapak Ibu. Imannya mulai banyak yang mundur. Sehingga ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu apa? Dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Maka itu ini mantranya. Karena itu apa? Hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Dia. Hendaklah hidupmu dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Makanya si penulis kasih pesan, kasih mantra. Sama juga sore hari ini Tuhan kasih pesan sama kita. Di saat-saat seperti ini yang harus kita lakukan. 1, hendaklah hidup kita apa? Tetap di dalam Tuhan. Jangan goyah, jangan terpengaruh oleh yang lain-lain. Sekali ikut Yesus tetap Yesus. Hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu apa? Dibangun. Tiap hari apa? Bertambah teguh imanmu. Dan tiap hari apa? Hatimu melimpah dengan syukur. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Coba pagi hari, tiap pagi baca ayat ini. Hari ini aku harus tetap di dalam Dia. Hari ini aku harus tetap teguh di dalam Tuhan. Hari ini aku harus tetap berakar di dalam Dia. Hari ini aku harus tetap sungguh-sungguh. Dan yang terakhir apa? Jangan lupa mengucap syukur. Jangan pusing yang lain dulu Bapak Ibu. Tuhan pesan sama jemaat Surya Kebenaran sore hari ini. Ayat yang keempat, keadaannya apapun. Keadaannya apapun. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Pastikan bisa, pastikan bisa. Tentara Amerika Bapak Ibu, kalau dia masuk dalam perang, medan perang, misalnya ketangkep di Timur Tengah situ. Biasanya mereka kalau mau dikorek informasinya tujuannya apa?
disiksa. Ada yang kukunya dicabut, ada yang disetrum. Tujuannya supaya apa? Supaya mentalnya jatuh, rahasianya apa? Dikeluarkan. Betul apa betul? Tetapi mantranya tentara Amerika itu, dia bilang gini, mereka tidak akan menghancurkanku. Setiap kali mereka mengalami tekanan, mereka selalu katakan, mereka tidak akan menghancurkanku. Hari ini Jemaat Surya Kebenaran punya ayat emas. Tiap hari ketika menghadapi masalah, tiap hari ketika menghadapi cobaan, katakan bersama Yesus aku tetap teguh. Tiap pagi baca ayat ini. Tiap pagi baca ayat ini. Jadikan rema di dalam hidupmu. Apapun yang terjadi, aku tetap teguh. Apapun yang terjadi, aku tetap bisa. Apapun yang terjadi, aku tetap kuat dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah 15 hari ini, kita sudah melewati tahun 2021. Bagaimana keadaan kita? Ini jalan masih panjang Bapak Ibu. Masih ada 350 hari ke depan. 15 hari ini, sekarang sudah tanggal 17. 17 hari ini, bagaimana keadaan iman kita? Bagaimana keadaan rohani kita? Kalau kita dengar corona tiap hari tambah 14.000, gak mungkin turun wis Bapak Ibu, gak usah didengar no. Gak usah didengar no. Yang penting kita tahu corona itu ada dan tambah jahat. Kalau kita dengar hari ini 14.000, nanti besok tambah 16.000 Bapak Ibu. Nanti besok lusa tambah 20.000, gak mungkin turun. Betul apa betul? Kalau kita dengerin terus, nanti yang ada iman kita jadi apa? Goncang. Iman kita jadi apa? Takut. Tapi kalau kita tahu, oh itu memang hari-hari terakhir memang jahat. Tapi kita berjaga-jaga. Sore hari ini apa yang harus kita lakukan? Panjang Bapak Ibu, masih 350 hari kurang lebih ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang kita mau belajar. Ayat yang kelima, dikatakan Kolose 2 ayat yang kelima, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam apa? Dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Yang kita mau belajar, kenapa ini jemaat di Kolose nggak ada gembalanya? Jemaat di Kolose nggak ada pemimpinnya, tapi kenapa kok bisa tetap teguh? Kenapa kok bisa tetap kuat? Dikatakan ayat yang kelima, meskipun aku sendiri tidak ada, tetapi apa? Di dalam roh aku apa? Bersama-sama dengan kamu. Sore hari ini Tuhan Yesus mau kasih tahu, meskipun aku tidak ada di dunia, meskipun aku sudah naik ke sorga, aku sudah titip gembala untuk membimbing kalian, tetapi gembala kan gak bisa 24 jam monitor. Mama saya gak bisa tahu saya 24 jam ngapain saja. Tapi sore hari ini, untuk melangkah ke 300 lebih hari ke depan, kita harus berjalan bersama-sama dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Sore hari ini firman Tuhan berjudul, hidup bergantung dan berharap dengan Roh Kudus. Ini yang seringkali kita lupakan. Kita udah lupa dengan yang namanya Roh Kudus, ya. Kita buka sama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Bapak Ibu renungkan baik-baik, ya. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Kita pelan-pelan renungkan baik-baik firman Tuhan. Dikatakan di situ, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi siapa? Kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya sisa hari ke depan ini kita bisa tetap teguh? Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tinggal di dalam dia?
Bagaimana caranya supaya kita ini tetap bisa bersyukur kepada Dia? Ya apa caranya Bapak Ibu? Ayat yang kelima tadi, di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Sore hari ini ketahuilah bahwa kita tidak sendirian. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, kita nggak sendirian loh. Kasih tahu kita nggak sendirian loh. Karena kenapa? Tuhan ngomong, kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu betul-betul mau hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam iman yang teguh, maka aku akan minta sama Bapa. Rohnya Bapa, ya rohnya Tuhan Yesus sendiri. Namanya Roh Kudus, Dia turunkan. Sama Bapak Ibu, Roh Tuhan tinggal dalam hati kita, Roh Kudus tinggal dalam kita, Allah Bapa tinggal dalam kehidupan kita. Sama, itu semua pribadi yang beda tapi sama. Ini rohnya sendiri. Kalau Tuhan masih di bumi, Dia masih terbatas. Tapi hari ini, ketahuilah, Tuhan mengirimkan buat jemaat Surya Kebenaran. Roh yang tidak terbatas, roh yang penuh kuasa, roh yang penuh dengan kasih, roh yang dapat memberikan kekuatan, roh yang ajaib. Dia rohnya Yesus sendiri. Dia mau tinggal di dalam hidup kita. Pertanyaannya sore hari ini mau enggak? Mau enggak kita membuka hati kita? Tuhan, aku minta Roh Kudus-Mu tinggal dalam hidupku. Banyak orang melupakan ini. Sore hari ini, roh yang tidak terbatas itu, ya kan? Roh yang penuh kuasa itu, kita undang Dia. Barusan dari awal bulan, Bapak Gembala selalu bilang ketika di kolam renang, cerita terus tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Ketika dia punya pelita, tetapi apa? Minyaknya habis. Ternyata hari Kamis barusan Saudara Alfred membawakan firman Tuhan tentang itu. Banyak orang sekarang pelitanya ada, tetapi minyaknya habis. Kalau saya boleh gambarkan, pelita itu tujuannya buat apa sih Bapak Ibu? Memberikan terang, memberikan cahaya, memberikan orang gak ada cahaya gak bisa jalan ke depan, gelap. Tetapi pelita itu untuk nyala dia butuh yang namanya minyak. Banyak anak Tuhan sekarang pelitanya punya, Roh Kudusnya punya. Ditanya, sudah kepenuhan Roh Kudus? Sudah. Sudah ada Roh Kudus? Sudah. Pelitanya punya. Coba kalau jemaat sini semua ditanyai, semua sudah dipenuhi Roh Kudus? Sudah. Saya percaya jemaat Surya Kebenaran hari ini semua tidak ada yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Semuanya punya Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya, minyaknya masih ada apa enggak? Kita enggak bicara urapan. Seringkali kita bilang, kita punya Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus. Tapi saya mau tanya, Roh Kudusnya sekarang nyala atau mati? Amin. Ayo renungkan. Roh Kudusnya sore hari ini nyala atau mati? Atau kita yang enggak mau nyalakan? Wis gak usahlah terlalu ekstrim. Enggak usahlah kalau ikut Tuhan tuh terlalu gimana? Wis biasa-biasa aja lah. Dulu waktu kita pertama kali kepenuhan Roh Kudus itu komplit kita terima. Pelitanya sak minyaknya Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu kalau misalnya beli LPG. Nah, LPG itu mama saya seringkali suka LPG. LPG itu kalau di dalamnya nggak ada gas, hanya sekedar apa tong kosong. Bapak Ibu kasih masuk bawa kompor sampai Tuhan Yesus datang, puteran kompornya. Sampai kompornya rusak, nyala apa enggak? Enggak nyala. Tapi ketika ada gasnya, nyala apa enggak? Nyala. Sama. Seringkali kita ini hanyalah sebuah pelita yang mati, tidak ada minyak di dalamnya. Bahayanya Bapak Ibu, orang hidup kalau Roh Kudusnya tidak diaktifkan, kalau Roh Kudusnya tidak dinyalakan, kalau tidak berjalan berharap sama Roh Kudus, kalau enggak mau nurut sama Roh Kudus, dikatakan waktu orang pesta itu, masuk pesta apa enggak? Masuk kerajaan surga apa enggak? Enggak masuk. Waduh,
ikut Tuhan ini kok bulet ya. Ikut Tuhan ini kok angel ya. Sore hari ini saya tidak mau menambahi beban Bapak Ibu yang sudah tiap hari dengar Corona 14.000, Corona 15.000, ada gempa di Mamuju, ada banjir di Kalimantan, ada longsor di Jawa Barat, daerah Bogor. Saya nggak mau nambahi. Ketua DPR sudah bilang Indonesia rawan bencana. Lagi siaga bencana. Bisa-bisa yang rumahnya deket-deket Kenjeran itu siap. Tapi puji Tuhan, kalau di Surabaya pasti di cover. Amin. Saya nggak mau nambahi beban Bapak Ibu. Nanti ada lagi yang bilang Semeru meletus. Sudah, kita nggak usah ngurusin itu Bapak Ibu. Tugas kita buat itu apa? Berdoa. Supaya apa? Pemerintah bisa apa? Menyelesaikan. Tapi sekarang kita berjaga-jaga. Ayo kita renungkan sore hari ini. Pelita yang ada di dalam ini sekarang hanya sekedar pelita kosong atau pelita yang sedang nyala. Roh Kudus yang aktif, Roh Kudus yang memimpin atau Roh Kudus yang mati. Sore hari ini, sisa 300 lebih hari ke depan. Kalau mau hidup kita berjalan dalam penyertaan Tuhan. Kalau mau hidup kita masih ada harapan untuk melihat kebaikan Tuhan. Masih ada harapan untuk melihat mujizat Tuhan. Kalau mau mengalami, ayo selama 300 hari ke depan sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, aku mau supaya Roh Kudus-Mu itu kembali memimpin hidupku. Aku mau bergantung. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-5. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan menaruh siapa? Harapan padanya. Sore hari ini. Ya sudah Bapak Ibu gak usah bingung, Tuhan, Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa sama. Tapi kita bicara Roh Kudus sore hari ini. Betul-betul bergantung, berharap sama Dia. Ya apa caranya Bapak Ibu? Mungkin kita udah bilang, aduh kasih mula-mulaku aku ini udah males. Aduh, aku ini selama 1 tahun udah gak pernah ibadah. Aduh, mau ibadah itu kadang berat. Ibadah kalau karena dipaksa aja aku datang. Ibadah kalau mungkin karena diteleponin saja aku datang. Ayo kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Ayo kembali kepada cinta yang mula-mula itu. Bapak Ibu pernah toh ngerasain toh? Bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan kekasih hidup. Dan ketika kita bilang I love you. Tiba-tiba dia juga jawab I love you too. Aduh, senangnya luar biasa Bapak Ibu. Itu hatinya seperti tersiram. Apalagi sore hari ini. Kita mau bilang Jesus, Holy Spirit I love you. Tuhan aku cinta Engkau. Aku mau roh yang mati ini. Aku mau roh yang padam ini. Kalau aku belum punya Roh Kudus, Tuhan tolong kasih dengan kasih karunia-Mu. Tuhan tuh janji tadi dalam Yohanes 14 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kalau kamu mengasihi aku akan kasih sama kamu. Penolong. Mau Bapak Ibu? Sore hari ini buka hati kita. Saya percaya ibadah sore hari ini. Kalau berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Bukan dengan kepintaran manusia. Pemain musik kalau bukan berjalan dengan skillnya. Semua berjalan dengan urapan Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu hari ini ketika menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Hati itu meluap-luap. Saya sudah lama gak main piano Bapak Ibu. Tapi hari ini ketika saya main piano. Yang main bass biasa-biasa skillnya kok. Yang main gitar ya sudah memang seperti itu. Yang main drum juga biasa-biasa skillnya. Yang main keyboard apalagi. Tapi karena kita melayani dengan kesatuan hati. Tidak ada siapa yang lebih hebat. Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Saya bisa merasakan di situ. Aduh hadirat Allah begitu nyata. Yang pimpin pujian. Yang singer melayani dengan sungguh-sungguh. Saya percaya ketika jemaat pun juga betul-betul sungguh-sungguh mengharapkan kehadiran Roh Kudus. Pulang dari tempat ini kita gak akan kecewa.
Pulang dari tempat ini kita akan bawa berita sukacita, bawa berita gembira. Amin. Kalau ibadah, ini hanya ibadah manusiawi. Ibadah ini hanya untuk rutinitas, nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Tapi sore hari ini, pribadi lepas pribadi, rindukan Tuhan, aku rindu Engkau. Aku haus berjumpa dengan Engkau. Roh Kudus-Mu, ayo tinggal dalam hidupku. 1 tahun ke depan, sampai kapanpun, biar itu berita COVID naik dari 14.000 sampai jutaan. Atau mungkin terburuk pun kita kena COVID, tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan akan selalu mengangkat kita naik, bukan mengangkat kita turun. Percaya Bapak Ibu? Sore hari ini dikatakan bagaimana caranya? Iya kan? Kita kadang seringkali Roh Kudus tinggal, tapi tetap aja dipadamin. Gimana caranya supaya minyak itu tetap ada? Bagaimana caranya pelita itu supaya bisa tetap hidup, enggak mati? Yang pertama, Roh Kudus itu dia tinggal dalam hidupmu bukan hanya sekedar tinggal. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, garis bawahi, dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan apa? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sore hari ini kalau mau Roh Kudus itu terus, minyak itu tidak pernah habis. Hidupmu terus dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus tidak mati, Roh Kudus tidak bisu. Yang percaya, yang pertama, ketahuilah. Dia itu tinggal dalam hidupmu itu mengajar. Dia tinggal dalam hidupmu itu memperingatkan. Kak Ivon itu sebagai seorang guru, tugasnya apa? Mengajar. Kalau muridnya nakal, tugasnya apa? Mengingatkan. Tentunya murid yang baik harus apa? Mendengar. Katakan kanan kiri, mendengar. Krungu. Tadi pagi Ibrani 3 ayat yang ke-7 coba. Ibrani 3 ayat yang ke-7. Bagian pertama aja. Sebab itu seperti yang dikatakan siapa? Roh Kudus. Loh. Seperti yang dikatakan siapa? Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Amin. Loh, Roh Kudus itu bisa ngomong Bapak Ibu. Saya enggak ngomong kita penyembahan bahasa roh dulu, enggak. Kita anggaplah kita ini sebagai seorang murid lah. Sebagai anak TK, gak usah yang terlalu muluk-muluk dulu. Anak TK itu pokoknya dia denger aja lah tugasnya. Orang biar dia gak nulis tapi dia denger sungguh-sungguh pasti bisa. Sore hari ini yang kita banyak dengar apa? Ayo coba saya tanya. Sore hari ini yang paling banyak kita dengar apa? Kita lebih seringkali mengizinkan kita dengar-dengar berita yang ada di dunia yang bawa ketakutan terus. Berita yang bawa berita-berita sensasi terus. Gisel masuk penjara. Langsung anak muda semua search. Waduh, yang cowoknya yang mana ya? Orang Medan, ganteng. COVID hari ini 14.000. Terus kalau 14.000 mau diapain Bapak Ibu? Bukan salah, ingat ya, bukan salah Bapak Gembala memperingatkan 14.000, itu bukan salah. Tetapi itu sebagai sebuah apa? Peringatan. Supaya jemaat apa? Hati-hati. Saya percaya nanti 20.000 Bapak Gembala akan ngomong lagi. Hari ini COVID 20.000. Itu sebagai sebuah apa? Peringatan. Tapi sore hari ini, jangan biarkan berita-berita itu menggerus imanmu, membuat engkau takut, membuat engkau bimbang, membuat engkau gelisah. Apalagi coba besok masuk koran. Pemerintah mengizinkan, ini bohong loh ya Bapak Ibu, perumpamaan. Pemerintah mengizinkan perusahaan untuk memotong gaji karyawan 50%. Kira-kira pusing semua enggak? Iya toh?
Pusing. Hatinya tergerus langsung. Waduh, sekarang udah dipotong 50%. Dipotong 50% lagi jadi apa? Pemerintah tidak menyetujui restrukturisasi kredit. Jadi kredit gak ada yang mundur. Semua tetap bayar tepat pada waktunya. Stres apa enggak? Yang kredit panci, kredit motor, kredit mobil, bingung semua Bapak Ibu. Tapi ketahuilah sore hari ini. Jangan biarkan telingamu tergerus imannya untuk dengar berita-berita begitu. Jadikan sebuah peringatan. Ketika kita dengar COVID 14.000, oh ya wis tahu. Kita hati-hati. Kemana-mana pakai masker, itu tugas kita. Doakan supaya negara ini bisa tetap eksis, bisa bertahan, nggak terjadi kekacauan. Tapi kita tetap melangkah. Roh Kudus apa yang kau mau? Roh Kudus kau mau bicara apa? Amin. Seringkali kita melupakan itu. Ayo coba, saya mengajak jemaat, jadi jemaat yang kembali berapi-api. Ayo pakai telinga kita sore hari ini. Coba kalau kita dengar, coba buka Ulangan 28 ayat yang pertama. Ya kan? Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika apa? Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Sama suara Roh Kudus Allahmu dan apa? Melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Oh, kalau ini kan sini tahu, maka Tuhan akan apa? Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Masih bisa enggak Bapak Ibu? Masih percaya? Tuhan masih mampu? Amin. Jangan bilang Tuhan enggak mampu. Di dalam segala keadaan apapun. Di dalam segala kondisi apapun. Asal kita mau dengar. Coba pagi-pagi bangunlah. Siapa di sini saya percaya mungkin sudah ada yang jam 3 bangun, jam 4 bangun. Simpan dulu WA-mu. Duduk dulu. Berdoa. Tuhan, apa yang kau perintahkan hari ini? Roh Kudus, ajari aku. Dia mengajari segala sesuatu Bapak Ibu. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku pusing, aku harus bayar cicilan hari ini. Tuhan, aku hari ini harus menghadapi ini. Aku harus seperti jemaat di sini. Anak kaum muda sini luar biasa Bapak Ibu. Dia harus menghadapi persidangan. Dan dia sudah ditaruh menjadi saksi. Saya enggak bayangkan anak kaum muda yang imut-imut seperti ini Bapak Ibu. Harus duduk di kursi pengadilan, di depan jaksa penuntut, jaksa pembela, di depan hakim. Biasanya yang imut-imut gini karena kasus narkoba Bapak Ibu. Tapi yang imut-imut gini gara-gara kasus penggelapan dana. Belum berpengalaman. Belum tahu cara menghadapi hakim gimana. Tetapi dia hanya bilang, aku berdoa. Aku berdoa. Saya rasa hatinya juga pasti agak takut. Tapi apa yang terjadi? Ketika sudah hari H, ternyata namanya enggak disebut. Orang lain yang maju. Dia udah siap-siap, udah ndredeg, udah takut. Tuhan sebagai berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Itu tangannya Tuhan. Asal kita jalan dalam kebenaran. Makanya Tuhan bilang sore hari ini, kalau Roh Kudus ngomong apa? Krungu. Itu bahasa Belanda. Krungo. Nah, itu. Bahasa Jermannya nuruto. Amin. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kejadian 26 ayat yang pertama. Kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang apa? Orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada hambaku Abraham ayahmu. Suatu saat Bapak Ibu, Ishak
Ishak ini anaknya Abraham. Suatu saat dia ada di namanya negeri Gerar, ya. Dia ada di negerinya orang Filistin. Suatu saat ketika itu negeri itu mengalami wabah. Namanya wabah kelaparan. Sebagai orang normal, sebagai orang yang waras, sebagai orang yang punya logika, harusnya ketika menghadapi wabah kelaparan di negeri orang, Ishak apa yang dilakukan? Pulang kampung. Atau cari tempat yang bisa dia dapat makan. Betul toh? Logikanya kan jalan. Ishak bukan orang bodoh, Ishak orang pintar. Tetapi dikatakan tadi ayat yang ketiga dikatakan tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Allah bicara. Roh Kudus titip pesan sama Ishak. Ishak, memang betul di sini mengalami wabah, kelaparan. Tapi kamu aku minta tetap tinggal di sini. Kira-kira yang disuruh ini masuk akal enggak Bapak Ibu? Masuk akal enggak Bapak Ibu? Enggak masuk akal. Orang yang tahu, ya toh? Orang yang tahu, kalau sudah tahu ada di situ ada lubang, jangan diterusin. Kalau di situ ada jurang, jangan diterusin. Nanti apa? Jatuh. Apakah Tuhan ini salah? Apakah Roh Kudus ini sesat? Kok dia ngomong seperti itu? Seringkali Ishak diuji. Mau nurut enggak? Mau taat enggak? Kalau saya ganti, boleh ganti ayatnya. Maka timbullah wabah corona di kota Surabaya. Loh. Sekarang adalah corona gelombang kedua loh. Dan lebih dahsyat. Secara logika, pemerintah mengatakan PSBB. Ya toh? Tapi kan tetap ada aturannya. Tapi kita yang waras, kita pun keluar jaga-jaga. Apalagi mau pergi ke gereja. Kalau ke kantor ya sudahlah, mau gimana lagi, enggak kerja enggak dapat duit. Ke gereja bukan dapat duit tapi ngeluarin. Loh, betul tak Bapak Ibu? Datang bensin. Kolektor 1. Kolektor 2. Persembahan listrik. Loh, bukan dapat duit, kalau kerja namanya kita makan. Datang ke gereja. Bukannya kita dapat duit, tapi kita harus nabur. Cenglinya di mana? Tapi Ishak mau dengar. Ishak mau nurut. Dia enggak berontak. Apalagi Ishak ini. Dia tinggal di negeri orang, istrinya cantik. Repot Bapak Ibu punya istri cantik. Kemana-mana selalu dikejar orang. Waduh cantik gak yo? Waduh cantik gak yo? Gitu kan. Repot kalau jalan sama orang cantik itu memang Bapak Ibu. Ada artis, ada apa? Paparasi gitu kan ya. Sama Ishak juga mengalami itu. Ketika dia istrinya cantik sampai dia harus bilang, ini bukan istriku, ini adekku. Loh, Ishak ini Bapak Ibu repot di tengah masalah. Tapi dia mau belajar tetap nurut, tetap dengar. Ayat yang ke-12, Kejadian 26. Maka apa? Menaburlah Ishak di negeri itu. Loh, tadi kan saya bilang apa? Kita datang ke gereja bukan dapat duit, tapi malah apa? Nabur. Ingat loh Bapak Ibu, bukan kasih persembahan, menabur. Jadi Bapak Ibu, ini semua kan rohani yang kita bicara. Tergantung pikiran kita nangkepnya di mana. Tapi saya berdoa sore hari ini, Roh Kudus buka pikiran kita semua. Iya. Pemerintah juga mengizinkan kita beribadah 50%. Kita enggak melanggar. Sama, Tuhan juga bilang, tetap engkau di situ, malah dia nabur. Loh Tuhan, kok aku nabur di tengah kelaparan? Kok aku nabur? Berarti kan dia menabur dalam apa? Kekurangan. Menabur dalam apa? Keterbatasan. Yang terjadi apa? Ketika ia menabur di Ishak di tanah itu, dan dalam apa? Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat.
Sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Mau Bapak Ibu diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Belajar apa? Belajar dengar-dengaran sore hari ini. Kalau sore hari ini dia tegur kita, kamu tahu gak kelakuanmu itu salah? Kita gak usah ngomong kita yang dua arah dulu. Kita bicara sebagai seorang anak TK dulu lah. Kak Ivon ketika dia bilang sama muridnya, datang terlambat itu salah. Iya kan? Datang terlambat itu salah. Betul toh Kak Ivon? Kalau murid TK datang terlambat salah. Betul kan? Ketika ditegur, reaksinya Kak Ivon, muridnya itu apa? Sadar. Bukan bilang gini, aku wis bayar sekolah nang kini. Aku datang terlambat, gak terlambat, sakarepku. Kira-kira kalau Kak Ivon dapat murid seperti itu gimana? Kalau bisa lapor guru. Kan Kak Ivon lapor kepala sekolah. Kalau gak bilang sama mamanya. Kalau gak kuat lapor Tuhan Yesus. Seringkali kan kita juga ingatkan, datang ke pekerjaan salah. Datang terlambat ke gereja kurang tepat. Loh, sampai harus diperhalus begitu. Pelayanan yang sungguh-sungguh. Kalau seringkali kita ditegur seperti itu yang enteng Bapak Ibu. Coba kalau kita ditegur seperti Daud di tengah umum seperti ini, Andre, engkau berzina. Waduh Bapak Ibu, dilihat jemaat kayak gini, malu enggak? Tapi Daud mau nurut Bapak Ibu. Daud mau dengar. Sore hari ini, kalau kita ditegur sama Tuhan, seperti tadi pagi Bapak Gembala bilang, dapat mimpi tentang mengembalikan persepuluhan. Kalau kita mungkin dalam hati, iki gereja pikirannya duit tok. Iki gereja karena mau bayar listrik, makanya ngomong seperti itu. Ya, mau bilang apa? Tapi kalau kita dalam hati, ada reaksi, oh iya Tuhan ya, ternyata aku dapat teguran ini. Aku belum melakukannya Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Dalam segala hal dia mengajari sesuatu. Saya percaya tiap hari, tiap saat kita mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama, ayo belajar. Dengar suara Tuhan. Makanya tiap pagi jangan buka yang lain. Buka ini Alkitabnya. Ya, sampai saya punya sudah sobek-sobek, gak bisa diangkat. Buka ini Alkitabnya. Mungkin kita bisa bilang gini, aku gak pernah dengar suara Tuhan. Aku gak pernah dengar secara langsung. Baca dulu Alkitab. Nanti dia bicara. Kalau engkau sudah peka, nanti dia akan ngomong apa yang gak ada di Alkitab. Misalnya dia bilang, hari ini pakai baju merah. Oh, ternyata pakai baju merah, kembaran sama orang yang disukai mungkin misalnya gitu kan ya. Loh kita kembaran, satu hati loh misalnya. Kan gitu. Nanti yang aneh-aneh lah. Jangan ikut sini, ikut sana. Tuhan tolong dihindari dari kecelakaan. Amin Bapak Ibu, pakai telinga ini. Jangan dengar berita-berita, yang lain itu cukup tahu lah. Hari ini kita cukup tahu, di Bogor ada longsor, di Kalimantan ada banjir, di Sulawesi ada gempa. Cukup tahu. Hari ini corona 17.000, cukup tahu. Tapi tugas kita, hati-hati. Tugas kita, dengar-dengaran. Cukup itu aja deh. Kalau sampai toh kena, bukan karena kelalaian kita, Tuhan kok pasti buka jalan kok. Amin. Karena itu kita seperti biasa lah Bapak Ibu. Dengar-dengaran sama Tuhan, tetap ibadah. Bahkan dikatakan tadi, makin hari makin teguh, makin hari makin mengucap syukur. Artinya apa? Tambah dalam yang pertama. Yang pertama tadi belajar mendengar suara Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan aktif, maka minyak itu akan tetap terus ada, pelita itu akan tetap terus menyala. Nanti dalam pekerjaanmu, engkau akan dikasih hikmat. Nanti caranya gini. Nanti caranya gini. Seperti saudara Alfred kasih kesaksian kan. Ada orang sudah kasih besi, ternyata selisih besinya beda. Hampir berapa? 40 sampai 50 juta. Siapa yang mau uang 40 sampai 50 juta? Mau Bapak Ibu. Siapa sih enggak mau? Pasti mau semua.
Tapi karena ada Roh Kudus di situ, dia kasih tahu karena dia dengar. Coba waktu itu dia bilang, sudahlah ini paling murah, sudahlah ini paling bagus. Gak mungkin, pasti sekarang dia kepotokan. Karena dari 50 juta itu bisa nutup yang lain-lain. Itu Tuhan kasih hikmat. Ya, jadi sore hari ini, kalau kita mungkin telinganya udah mulai tertutup, minta. Yakobus bilang, kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah, maka aku akan memberikan hikmat itu kepadamu. Amin. Minta hikmat. Yang kedua, belajar intim dengan Roh Kudus. Nah, ini seringkali ketika kita belajar bahasa intim, ya, intim itu artinya apa? Ada keakraban, ada kemesraan dengan Roh Kudus. Amin. Intim itu artinya ada keakraban, ada kemesraan. Kalau kita pacaran, kalau kita PDKT, akrab itu nggak dihasilkan dari 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau 1 hari baru ketemu sudah akrab bisa gandengan tangan, bakalan nggak lama. Berarti nggak beres itu. Tapi namanya orang akrab, namanya orang mesra. Makanya kan ada lagu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jangan tidur Bapak Ibu. Suara saya merdu soalnya. Kemesraan ini apa? Karena apa? Kemesraan itu terjadi dalam jangka waktu yang lama. Jadi orang itu kadang kalau pacaran sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu kalau putus, kalau nggak sakit itu betul-betul karena kemurahan Tuhan. Karena apa? Kalau sakit wajar. Karena apa? Ada keakraban, ada kemesraan. Tapi kalau kalau putus nggak sakit itu kemurahan Tuhan. Nah, kenapa selalu ditekankan? Ayo ibadah, ayo ibadah, ayo ibadah. Kita ibadah itu, ya, makanya ditekankan jangan terlambat. Jangan terlambat, karena apa? Di dalam ibadah itu di awal ada apa? Puji-pujian, ada penyembahan. Di dalam pujian itu, di dalam penyembahan itu, kita membangun apa? Kemesraan. Kita membangun apa? Keakraban dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, ini bukan teori, praktekkan Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan di situ, ketika ada kemesraan, ketika ada keakraban, ketika kita betul-betul menyanyikan pujian, ada hadirat Tuhan, maka yang terjadi apa? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Makanya dia katakan jangan gelisah, jangan takut hatimu. Gentar itu takut Bapak Ibu. Ketika kita membangun kemesraan dengan Tuhan, ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, hati itu dipenuhi dengan damai sejahtera. Makanya saya selalu tekankan, anak-anak, ayo main musik yang sungguh-sungguh. Main musik dengan hati. Main musik dengan kesungguhan. Karena apa? Kita ini bawa hadirat Tuhan. Kita ini bawa betul-betul tahta Tuhan turun ke tempat ini. Kalau kita setengah hati, kalau kita asal-asalan dengan penuh amarah, kasihan jemaat. Makanya kan tadi saya bisa merasakan bagaimana satu roh kita melayani, satu hati, hadirat Tuhan ada. Kapan hari sampai Ibu Retno menceritakan, di dalam pujian dan penyembahan, saya lihat bagaimana Tuhan Yesus keliling di tempat ini. Dia memegang setiap jemaat. Dia memegang setiap jemaat. Ketika ada hadirat Tuhan, ada kekuasaan, ada kuasa Tuhan. Ada roh yang tidak terbatas. Bahkan tidak mungkin, apa yang tidak mungkin? Ada kesembuhan. Ada berkat Tuhan yang mengalir. Ayo bangun kembali keintiman itu. Mungkin kita bisa berkata, di rumah kan bisa. Adalah, memang betul harus dimulai dari rumah. Kita bangun tidur, kita membangun keintiman. Kita bangun tidur, kita bangun keintiman. Memang betul harus dimulai dari rumah. Tapi zaman sekarang yang saya pelajari Bapak Ibu,
orang sudah selama 1 tahun gak beribadah. 1 tahun udah gak ada hubungan dengan Tuhan. Loh, wong kadang ke gereja dipaksa kok. Itu ada yang lihat, itu ada gembalanya, itu ada mamanya, ada papanya. Apalagi di rumah yang gak ada siapa-siapa. Kenapa betul? Kecuali kalau punya kesadaran diri sendiri. Tanpa diingatkan oleh siapapun, di rumah iya, di gereja iya. Kelihatan Bapak Ibu. Kalau ke gereja datangnya gak terlambat. Ini ya, contoh ya. Kecuali kayak tadi pagi, ada pemain musik yang melayani. Tapi tiba-tiba ada kecelakaan di depannya. Ya masa orangnya digiling gitu kan Bapak Ibu. Akhirnya dia harus nulungi orang itu. Ya sudah gak pelayanan. Tapi kelihatan, kalau dia datang ke gereja gak terlambat. Sungguh-sungguh, ya kan. Yang di rumah saya nggak tahu, tapi ini bisa salah. Ketika dia di gereja betul-betul on time, saya percaya di rumah pun dia juga punya kesadaran diri. Tapi kalau ke gereja sudah mungkin terlambat, pelayanan aras-arasan, apalagi di rumah. Di gereja ada yang ngingetin, kadang saya ngingetin, ayo ndung, masuk ndung, ayo ndung, masuk ndung. Di rumah siapa yang ngingetin? Kebanyakan Bapak Ibu yang saya pelajari. Selama 1 tahun orang gak ibadah, selama 1 tahun orang gak membangun kemesraan dengan Tuhan. Akhirnya apa? Hati yang haus, kasih mula-mula, cinta akan Tuhan, itu tergerus begitu saja. Kemarin pengkhotbah kaum muda, dia bilang, saya biasanya sekolah, tapi sekarang sekolah gak ada. Akhirnya saya bingung di rumah mau ngapain. Saya bilang, pemerintah sudah tidak melarang jam 8 malam lagi. Jadi kamu usahakan hari Kamis kamu datang doa malam. Kalau dulu kan memang ada aturan jam 8 harus stop. Tapi sekarang tidak ada peraturan itu. Kamu tetap usahakan hari Kamis datang. Karena kita masih belum bisa. Kunjungan ke rumah-rumah masih belum Bapak Ibu. Banyak orang sekarang nganggur, dulunya ibadah, sekarang nganggur. Akhirnya sekarang apa? Sibuk cari jodoh online Bapak Ibu. Berapa banyak saya ketika keluar ke mal-mal, loh iki pacaran, cek punya cek jodohnya online Bapak Ibu. Kalau jodohnya online, iya kalau kenal Bapak Ibu. Kalau enggak kenal, ketemunya online Bapak Ibu. Aduh. Iya kalau ketemu orang baik. Karena itu anak muda di sini, jangan ikut-ikutan jodoh online. Jangan ikut-ikutan jodoh online, ya. Betul-betul cari yang daripada Tuhan. Amin. Saya ngomong gini karena apa? Banyak di luaran sana. Banyak sekali orang seperti itu Bapak Ibu. Ini anak-anak muda, nggak tahu kalau yang dewasa-dewasa. Yang dewasa-dewasa sekarang keluar diajak teman-temannya, mulai kembali minum-minuman keras, nongkrong-nongkrong, ngafe-ngafe. Kalau sudah pergi gereja alasannya banyak. Sama, itu kan karena long distance, hubungan jarak jauh. Makanya apa? Imannya sudah mulai loyo, rohnya sudah mulai padam. Karena itu sore hari ini, ayo bangkitkan kembali roh itu. Roh yang padam itu nyalakan kembali. Amos 9 ayat yang ke-11. Amos 9 ayat yang ke-11. Bagaimana kita harus melakukannya? Membangun keintiman. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dulu kala. Nabi Amos ini, dia waktu itu melayani, dia ngomong, dia dapat pesan dari Tuhan, suatu hari akan aku bangkitkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Yang dibangkitkan bukan kerajaan Daud Bapak Ibu. Daud terkenal dengan apa? Kerajaannya, bukan. Tetapi Tuhan mau bangkitkan pondok Daudnya. Dulu gereja ini namanya GBI Pondok Daud. Penuh dengan pujian penyembahan. Daud terkenal bukan dengan kerajaannya sebenarnya, tapi dengan pondok Daudnya. Tuhan bukan memilih membangkitkan kerajaannya, tapi Tuhan membangkitkan pondok Daudnya. Kenapa? Di situ Daud betul-betul
membangun penyembahan yang luar biasa. Daud membangun keintiman yang luar biasa. Kenapa? Waktu itu ada pecahan-pecahan dindingnya. Sore hari ini mungkin hubungan dengan kita dengan Tuhan sedang mengalami retak, Bapak Ibu. Mengalami apa? Pecahan-pecahan dinding. Itu pecahan dinding kalau diteruskan ambruk. Tapi sore hari ini Tuhan bilang, pecahan dinding itu aku akan tutup, aku akan bangun kembali pondok Daud. Mungkin pecahan dinding itu kenapa? Kita meninggalkan Tuhan karena apa tadi? Perkataan yang indah-indah. Meninggalkan Tuhan karena apa? Wabah corona. Meninggalkan Tuhan karena apa? Pacar. Meninggalkan Tuhan karena apa? Karena duit. Itu retakan dindingnya. Tapi sore hari ini aku akan membangun kembali itu. Ayat yang ke-14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun apa? Kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur, minum anggur. Mereka akan membuat kebun buah dan makan buah. Tuhan janji sore hari ini, ketika kita mau kembali mengizinkan Roh Kudus bekerja, kita membangun keintiman dengan Tuhan. Kita membangun kemesraan dengan Tuhan. Yang tadi pertama apa? Mendengarkan. Yang kedua, kita bangun kemesraan dengan Tuhan. Bangun kembali komunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu jangan takut, aku udah terlalu jauh, hidupku terlalu borok, hidupku terlalu busuk. Ada satu pelayan-pelayan Tuhannya Daud, namanya Bani Korah. Bani Korah itu keturunannya siapa? Korah, Datan, Abiram. Siapa mereka? Pemberontak. Pemberontak kok dipakai? Pemberontak yang mau datang merendahkan diri. Pemberontak yang mau bawa hidupnya melayani Tuhan. Di dalam pujian, di dalam penyembahan. Membangun kemesraan kembali sama Tuhan. Membangun keintiman kembali sama Tuhan. Bisa kok dipakai. Bisa kok mengalami kemuliaan Tuhan. Gak tertutup kemungkinan siapapun di tempat ini. Asal kita mau kembali. Makanya dikatakan kan, Bani Korah memimpin puji-pujiannya Raja Daud. Kok bisa pemberontak? Bisa, karena apa? Mau merendahkan diri. Sore hari ini ayo kita datang merendahkan diri. Tuhan, aku mau bangun kembali keintiman, kemesraan. Mazmur 51 ayat yang ke-11. Raja Daud paling takut kehilangan ini Bapak Ibu. Ya Tuhan, Mazmur 51 ayat yang ke-11. Mazmur 51 ayat yang ke-11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Terus, jadikanlah hatiku tahir, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini yang ke-13 yang penting. Janganlah apa? Membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Apa yang Raja Daud paling takut? Ini yang dia takut. Kalau sampai Roh Kudus itu betul-betul berhenti berbicara, Roh Kudus tinggal pergi kehidupannya Daud, itu dia paling takut. Karena dia tahu, aku bisa jadi sekarang, karena dia tahu aku bisa menang perang, karena dia tahu aku bisa bangun kerajaan ini, karena siapa? Karena Roh Kudus. Roh Kudus itu sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber segala-galanya. Coba lihat Raja Daud perang. Perang dengan kekuatannya kalah. Raja Daud gak dengar-dengaran sama Roh Kudus. Apa yang terjadi? Berzina dengan Batsheba. Tapi ketika dia mau dengar saja, bikin gerakan melingkar, menang dia. Makanya dia paling takut kalau Roh Kudus itu hilang. Roh Kudus itu gak intim lagi sama dia. Coba lihat, Mazmur ini paling banyak sampai 150. Karena apa? Ini cerita curhat-curhatannya Daud sama Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, Daud mayat hidup. Tanpa Roh Kudus, kita pun juga mayat hidup. Apapun yang kita punyai, itu gak ada gunanya tanpa Roh Kudus. Kan dikatakan tadi apa? Kalau engkau minyaknya habis, pelitamu mati, ketika ada pesta, sang raja datang, masuk pesta apa enggak?
kamu beli pakai apapun, kamu bayar pakai apapun, kamu sogok pakai apapun. Tuhan cuma maunya pelita itu nyala. Dia bukan mau duitnya, bukan mau yang lain-lain. Dia mau pelita itu nyala. Kalau pelita itu nyala Bapak Ibu, percayalah kehidupan kita ke depan pasti ada terang Tuhan. Amin. Tanpa Roh Kudus kita mayat hidup. Makanya bagian-bagian terakhir dikatakan tadi dalam Yohanes pasal yang ke-14, coba kembali ke Yohanes pasal yang ke-14. Kita perlu tahu Roh Kudus itu perannya seperti apa. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang roh penghibur tadi, ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Suami, dia mendapatkan siapa? Istri sebagai penolong. Jadi suami harus betul-betul mengasihi istrinya. Karena istri apa? Penolong. Kita, Tuhan kirimkan Roh Kudus sebagai penolong. Supaya apa? Ia menyertai kita selama-lamanya. Enggak 360 hari tok, enggak 350 hari tok, tapi apa? Sampai selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Nah, dikatakan penolong. Penolong itu parakletos bahasa Yunaninya, ya. Enggak usah bingung. Parakletos, mentos, ya kan? Enggak usah bingung. Totole, enggak usah bingung. Tetapi yang perlu kita tahu, parakletos itu ada 3 fungsinya. Yang pertama dia itu sebagai penghibur, dia sebagai pembela, dan dia sebagai apa? Penolong. Penolong itu ada 3, penghibur, pembela, penolong. Ya, jadi ketika kita datang sama Roh Kudus, intimnya seperti apa sih? Nah, ini yang sederhana-sederhana. Mau ngintim seperti apa? Mau akrab seperti apa? Anggaplah seperti teman. Ketika kita menghadapi ketakutan. Sekarang banyak orang takut toh. Gak usah jauh-jauh takut yang macam-macam. Barusan ada jemaat yang melayani takut datang. Karena apa? Takut ada yang membawa, takut ada yang bekas belum karantina lah gitulah ya. Karena ada yang takut mungkin gak dikarantina, takut makanya hampir gak datang karena dia sendiri sedang sakit. Tapi puji Tuhan dikasih kekuatan akhirnya datang. Roh Kudus juga begitu, ketika kita dalam ketakutan, ketika kita mungkin mengalami yang gelisah, kita datang sama dia. Kita ungkapkan setiap keluhan kita. 1 Korintus 14 ayat yang kedua, cepat ayo 1 Korintus 14 ayat yang kedua, dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal apa? Yang rahasia. Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga roh membantu kita dalam apa? Kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bagaimana caranya bisa membangun keintiman? Yang tadi kan Pondok Daud, ini sekarang bicara ketika kita dalam ketakutan, kegelisahan, ketidakmampuan hidup, datanglah secara pribadi. Atau datanglah waktu ibadah. Roh Kudus, anggaplah seperti kita temen curhat gitu loh Bapak Ibu. Kan biasanya kalau cewek-cewek gibah, ya kan bahasa kerennya sekarang gibah. Cewek-cewek gibah, kamu tahu enggak cowokku itu gini loh. Kamu tahu enggak cewekku itu gini loh. Kamu tahu enggak suamiku itu gini loh. Kamu tahu enggak istriku itu gini loh. Cerewet banget, boros lagi. Bedak baru beli lagi. Alis pensil alis baru beli lagi. Aduh gimana ini? Ya kan? Kamu tahu enggak anakku ada mama-mama yang curhat sama saya. Andre kamu tahu enggak?
Aku tidak pernah taruh uang di rekeningku. Kenapa? Karena ketika aku taruh uang di rekeningku, anakku tahu password m-bankingnya. Ketika dia tahu password m-bankingnya, dia belanja online terus. Lama-lama saldoku habis. Semoga anak surya kebenaran tidak seperti itu. Gara-gara ada promo ongkos kirim gratis, dibeli semua. Iya kan? Tapi anak surya kebenaran luar biasa. Ketika kita mungkin gak kuat, kita datang curhat. Mungkin kita pakai bahasa roh, dikatakan berdoalah dalam roh. Makanya kenapa kita harus perlu punya yang namanya bahasa roh. Mungkin seringkali kita kehabisan kata, betul gak? Kita kan seringkali ngomong, aku udah gak bisa ngomong sama anakku. Aku udah kehabisan kata-kata. Udah gak tahu mengungkapkannya gimana. Aduh masalahku berat Pol. Nah ya kan, ada yang gitu kan. Wangel Pol. Oh, mokong Pol. Nah kan gitu, gara-gara kehabisan kata-kata. Datang sama Roh Kudus, sembah Dia. Jika aku berada dalam kesesakan, selesai. Engkau mempertahankan hidupku ini. Dan terakhirnya kita berkata apa? Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kita sembah Dia. Haleluya, sikaralama. Ketika kita di dalam hadiratnya, kita mencurahkan air mata kita. Kirbat air mata kita ada di dalam kaki Yesus. Dari tempat tinggi. Dia akan curahkan apa? Damai sejahtera. Yang tidak pernah diberikan oleh bumi. Allah kasep, butuh duit tuh. Enggak dulu. Dia curahkan damai sejahtera. Ketika hatimu penuh damai, ada ketenangan. Tuhan kasih hikmat, gini loh caranya, gini loh caranya. Udah kamu gak akan disidang, nonton aja. Kan begitu, Hizkia kan begitu. Ketika ada musuh datang, Hizkia cuma nonton, yang perang siapa? Tuhan. Parakletos, dia itu siapa? Dia itu penghibur. Jadi kalau kita sore hari ini gak bisa curhat dengan siapapun, datang sama Tuhan, berbahasa roh. Oh sikaralamat, nyanyi, inilah yang kurenungkan. Makanya ojo nyanyi itu lagu Korea terus, lagu Mandarin terus. Nyanyi lagu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, dari situ membangun kedekatan, membangun keintiman. Tuhan tahu kok. Dia enggak nuntut kamu yang tinggi-tinggi, dia enggak nuntut kamu yang besar-besar. Dia nuntut kamu untuk apa? Belajar intim. Curahkan setiap keluhanmu, asalkan itu bukan karena dosa. Yang kedua, selain dia penghibur, dia juga apa? Pembela. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, Matius 10 ayat yang ke-19 sampai 20. Matius 10 ayat yang ke-19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu apa? Khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu kapan? Saat itu juga. Ketika kita mungkin bingung menghadapi sebuah persoalan. Bingung harus gimana ya? Bingung harus lakukan apa ya? Dia pembela. Dia pembela. Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Bersama Dia apa? Ku tak akan goyah. Sehingga kita bisa berjalan, kita katakan sekarang tegaklah kepalaku. Hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dia pembela kita. Siapa musuh kita? Siapa yang gak suka sama kita? Siapa yang benci sama kita? Siapapun Tuhan habiskan. Kok jahat Tuhan? Enggak, Tuhan punya cara. Miriam ketika dia berontak sama Musa,
Tuhan tahu, oh dia masih bisa bertobat. Ya kena corona dikit lah, namanya corona kusta. Tetapi Korah, Datan, Abiram ketika dia udah keterlaluan, nggak bisa dibilangin lagi. Tuhan juga punya cara. Terbukalah bumi, tenggelamlah mereka. Yang pertama, dia tadi apa? Penghibur. Yang kedua, dia pembela. Yang ketiga, Parakletos. Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13 yang terakhir. Sebab engkaulah yang apa? Memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan apa? Anugerahmu seperti perisai. Selain dia penghibur, selain dia pembela, maksudnya penolong itu apa? Dia perlindungan kita. Sore hari ini, kalau Bapak Ibu tetap datang beribadah, tetap datang cari Tuhan dalam protokol yang benar. Jangan berkata, oh tanpa protokol Yesus perlindunganku. Itu namanya mencobai. Tapi kalau kita datang dalam protokol yang benar, kemanapun kita pergi Bapak Ibu. Yang penting kita tahu kita pergi itu ada tujuannya. Bukan pergi ngukur jalan. Bukan kita pergi memuaskan hawa nafsu. Kalau datang ibadah dengan protokol, saya percaya seberapa belas ribu pun sampai jutaan, tadi kan kata, walau 1.000, 10.000, 10 kali lipat. Dikatakan engkau memagari. Saya percaya di sini banyak yang kerja. Daerahnya Bu Evi itu daerah berbahaya Bapak Ibu. Nggak usah ngomong corona Bapak Ibu. Itu banyak orang tubruan di situ. Banyak kadang malam itu kepala lewat sendiri gitu kan. Kaki bisa lewat sendiri gitu kan ya. Tapi kalau ada pagar Tuhan, kalau ada perlindungan Tuhan, percayalah, kalau pagar itu nggak dilepas, apapun, tanya orang muslim pun juga mengerti kok. Tanpa seizin Allah, bahasanya begitu. Tanpa seizin Tuhan, setan mau nyentuh kamu itu nggak bisa. Itu orang sana pun tahu. Apalagi kita yang sudah jelas Yesus juru selamat kita, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Selama ada pagar di sini. Mana pagarnya gak ketok? Ada pagar di sini. Percayalah. Yang namanya corona, yang namanya apapun itu tanpa seizin Tuhan tidak akan jadi dalam kehidupan kita. Makanya itu bangun keintiman dengan Tuhan, kemesraan dengan Tuhan, ada perlindungan, ada pembelaan, ada penghiburan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap mulai hari ini sampai selama-lamanya minyak itu kembali kita hidupkan, pelita itu kembali kita hidupkan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan kanan kiri, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.